Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niketut Ayu Maharani dengan NPM 2020-32121-604. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yakni apa yang dimaksud dengan sistem saluran pemasaran. Saluran pemasaran ini atau yang biasa dikenal sebagai marketing channels merupakan beberapa kumpulan organisasi yang saling bergantung, mempunyai beragam fungsi dan juga ikut turut serta terlibat dalam pembuatan produk maupun jasa yang dimana ini disediakan untuk kebutuhan konsumen. Ini merupakan salah satu cara agar produk sampai ke konsumen atau juga bisa disebut sebagai saluran distribusi. Saluran pemasaran merupakan alat yang dapat berguna untuk manajemen, di mana sangat penting untuk menciptakan strategi pemasaran yang efektif dan juga terencana dengan baik. Saluran yang dipilih ini akan sangat mempengaruhi semua keputusan pemasaran lainnya, di mana keputusan saluran tersebut juga memerlukan komitmen yang relatif berjangka panjang kepada saluran lainnya. Adapun tugas dari saluran pemasaran, yakni produsen harus mendelegasikan sebagian penjualan kepada perantara. Yang dimaksud dengan pendelegasian ini merupakan melepaskan sebagian kendali atas bagaimana dan kepada siapa produk tersebut akan dijual, tetapi produsen tetap memperoleh beberapa keuntungan dengan menggunakan perantara, yakni yang pertama, banyak produsen tidak memiliki sumber daya keuangan untuk melakukan pemasaran langsung. Yang kedua, dalam beberapa kasus pemasaran langsung sama sekali tidak akan dapat dilakukan. Dan yang ketiga, para produsen yang memang mendirikan salurannya sendiri sering dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan meningkatkan investasinya dalam bisnis utamanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sania Ardianti Rahma dengan NPM 1593. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan jawaban berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan sistem saluran pemasaran. Fungsi saluran pemasaran yang pertama itu mengumpulkan informasi mengenai calon pelanggan dan pelanggan sekarang, pesaing dan pelaku dan kekuatan lainnya dalam lingkungan pemasaran tersebut. Yang kedua, mengembangkan dan menyebarkan komunikasi persuasif untuk merangsang pembelian. Yang ketiga, mencapai kesepakatan mengenai harga dan ketentuan-ketentuan lain sehingga peralihan kepemilikan dapat terlaksana. Yang keempat, melakukan pemesanan kepada produsen. Yang kelima, memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada tingkat yang berbeda dalam saluran pemasaran. Yang keenam, menanggung risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran. Yang ketujuh, menanggung kesinambungan penyimpanan dan perpindahan produk-produk fisik. Yang kedelapan, mengatur pelunasan tagihan mereka kepada pembeli melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, mengawasi peralihan kepemilikan aktual dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lainnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Julia Priana Dewi dengan NPM 202032 Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pekerjaan apa yang dilakukan oleh saluran pemasaran. Jawabannya, saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Hal itu mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari orang-orang. Jenis-jenis saluran pemasaran: 1. Pabrikan langsung ke pelanggan. Pabrikan membuat barang dan menjualnya ke konsumen secara langsung tanpa perantara, seperti perdagangan besar, agen atau pengecer. Barang datang dari produsen ke pengguna tanpa perantara atau perantara. Sebagai contoh, seorang petani dapat menjual beberapa produk langsung ke pelanggan. Misalnya, toko roti dapat menjual kue dan pie langsung ke pelanggan. Yang kedua, pabrikan ke pengecer, ke konsumen. Pembelian dilakukan oleh pengecer dari pabrikan dan kemudian pengecer menjual barang dagangan kepada konsumen. Saluran ini digunakan oleh produsen yang berspesialisasi dalam memproduksi barang belanjaan. Misalnya, pakaian, sepatu, peralatan makan, atau furniture yang disalurkan ke konsumen lewat department store atau toko swalayan. Yang ketiga, pabrikan agen ke pedagang besar
ke pengecer, ke pelanggan distribusi yang melibatkan lebih dari satu perantara dengan menggunakan agen yang ditunjukkan untuk menjadi perantara dan membantu penjualan barang. Agen menerima komisi dari produsen. Agen-agen ini berguna ketika barang harus bergerak cepat ke pasar segera setelah ditempatkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dewin Istianunggora dengan NPM 202032121449. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang dimana bagaimana seharusnya saluran pemasaran dirancang. Saluran pemasaran harus dirancang untuk memastikan bahwa produk atau layanan dapat mencapai konsumen akhir dengan efisien dan efektif. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam merancang saluran pemasaran. Yang pertama ada identifikasi target. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pasar target dari produk atau layanan yang telah dipasarkan atau yang akan dipasarkan. Hal ini dapat membantu dalam memahami preferensi dan kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi. Yang kedua, ada identifikasi saluran pemasaran. Setelah pasar target diidentifikasi, langkah selanjutnya ialah mengidentifikasi saluran pemasaran yang tepat. Ini dapat mencakup saluran distribusi, saluran penjualan, dan saluran promosi yang sesuai dengan preferensi konsumen dan karakteristik produk. Yang ketiga, memilih distributor atau agen. Jika memutuskan untuk menggunakan saluran distribusi, langkah selanjutnya adalah memilih distributor atau agen yang tepat. Distributor atau agen harus memiliki pengalaman dalam industri yang sama dan memiliki reputasi yang baik dalam pengelolaan produk atau layanan yang serupa. Yang keempat, ada membangun hubungan dengan mitra pemasaran. Membangun hubungan yang baik dengan mitra pemasaran sangat penting dalam hal ini. Untuk memastikan kesuksesan saluran pemasaran, hal ini dapat mencakup pelatihan dan dukungan yang membantu mitra pemasaran memahami produk atau layanan yang ditawarkan dan mempromosikannya dengan efektif. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi saluran pemasaran. Penting untuk memantau dan mengevaluasi saluran pemasaran secara teratur untuk memastikan bahwa produk atau layanan dapat mencapai konsumen dengan efisien dan efektif. Hal ini dapat mencakup analisis tren, penjualan, umpan balik dari konsumen, dan evaluasi kinerja mitra pemasaran. Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Deini Anggreni dengan NPM 202032121573. Di sini saya akan menjawab pertanyaan keempat dengan soal keputusan apa yang dihadapi perusahaan dalam mengelola saluran pemasaran. Jawabannya, keputusan yang dihadapi dalam mengelola saluran pemasaran yakni setelah perusahaan memilih alternatif saluran, masing-masing perantara harus dipilih, dilatih, dimotivasi, dan dievakuasi. Susunan saluran harus diubah dari waktu ke waktu. Yang pertama, memilih anggota saluran. Perusahaan-perusahaan perlu memilih anggota saluran secara cermat. Bagi pelanggan, saluran ini dipandang sama dengan perusahaan tersebut. Produsen mempunyai kemampuan yang berbeda-beda menarik perantara yang memenuhi syarat. Yang kedua ada melatih anggota saluran. Perusahaan-perusahaan perlu merencanakan dan mengimplementasikan program pelatihan yang cermat bagi perantaranya. Karena perantara ini akan dipandang sebagai perusahaan tersebut oleh pengguna akhir. Yang ketiga, ada memotivasi anggota saluran. Perusahaan tersebut seharusnya memberikan program pelatihan, program riset, pasar, dan program-program pembangunan kemampuan lainnya untuk meningkatkan kinerja perantara. Perusahaan tersebut harus terus-menerus mengkomunikasikan pandangannya bahwa perusahaan tersebut adalah mitra dalam upaya bersama untuk memuaskan pengguna akhir produk tersebut. Upaya merangsang anggota-anggota saluran untuk mencapai kinerja puncak dimulai dengan memahami kebutuhan yang diinginkan mereka. Para produsen sangat berbeda-beda dalam kemampuan mengelola distributor. Mereka dapat menggunakan jenis-jenis kekuatan berikut untuk memperoleh kerjasama. Yang pertama, kekuatan paksaan. Produsen mengancam untuk menarik sumber daya atau memutuskan jika perantara gagal bekerja sama. Yang kedua, kekuatan imbalan. Produsen menawarkan manfaat tambahan kepada perantara untuk melaksanakan tindakan atau fungsi tertentu. Ketiga, kekuatan yang sah.
Produsen menuntut perilaku yang dibenarkan sesuai dengan kontrak. Yang keempat, kekuatan ahli. Produsen memiliki pengetahuan khusus yang dihargai perantara. Kelima, ada produsen rujukan. Produsen sangat dihormati sehingga perantara merasa bangga dihubungkan dengannya. Perantara dapat mencoba hubungan berdasarkan kerjasama, kemitraan, atau program distribusi. Sebagian besar produsen melihat tantangan utamanya adalah memperoleh kerjasama dari perantara. Kemudian mengevaluasi anggota saluran. Secara berkala, produsen harus mengevaluasi kinerja perantara berdasarkan standar seperti pencapaian kuota, penjualan, tingkat persediaan rata-rata, waktu pengiriman kepada pelanggan, penanganan barang rusak dan hilang, dan kerjasama dalam program promosi dan pelatihan. Kemudian yang terakhir, mengubah susunan saluran. Milan Lele menciptakan kisi-kisi untuk memperlihatkan bagaimana saluran-saluran pemasaran telah berubah untuk komputer pribadi dan pakaian perancang pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup tersebut. Yang pertama ada tahap perkenalan, yang kedua ada tahap pertumbuhan cepat, yang ketiga ada tahap kematangan, dan yang keempat ada tahap penurunan. Sekian jawaban dari nomor 4. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Denovri Amandasari, NPM 202031215159. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 5, yaitu bagaimana seharusnya perusahaan mengintegrasikan saluran pemasaran dan pengelola konflik saluran. Perusahaan dapat mengintegrasikan saluran pemasaran yaitu dengan sistem pemasaran vertikal. Salah satu perkembangan saluran terbaru yang paling signifikan adalah munculnya sistem pemasaran vertikal. Sistem pemasaran vertikal atau Vertical Marketing System atau VMS yang meliputi produsen, pedagang grosir, dan pengecer yang bertindak sebagai satu sistem terpadu. Salah satu anggota saluran yaitu pemimpin saluran yang memiliki anggota lainnya atau mewaralabakan mereka, atau mempunyai kekuatan yang begitu besar sehingga mereka semua bekerja sama. Sistem ini timbul sebagai akibat usaha anggota saluran yang kuat untuk mengendalikan perilaku saluran yang menghilangkan konflik yang terjadi ketika anggota independen mengejar tujuan mereka sendiri. VMS mencapai keekonomisan melalui ukuran, kekuatan tawar-menawar, dan menghilangkan duplikasi jasa. Baik, ada 3 jenis VMS, Vertical Marketing System. Yang pertama ada VMS korporat, yang menggabungkan tahap produksi dan distribusi yang berurutan di bawah satu kepemilikan. Yang kedua ada VMS teradministrasi, mengkoordinasikan tahap produksi dan distribusi secara berurutan, melalui ukuran dan kekuatan salah satu anggota. Membangun sistem pemasaran vertikal terencana dan dikelola secara profesional, yang memenuhi kebutuhan produsen dan distributor. Dan produsen membentuk departemen di dalam perusahaan yang disebut perencanaan hubungan distributor. Tujuannya yaitu adalah mengidentifikasi kebutuhan distributor dan merancang program dagang untuk membantu setiap distributor beroperasi seefisien mungkin. Departemen ini dan distributor bergabung untuk merencanakan tujuan berdagang produk, tingkat persediaan, rencana penataan barang dagang secara ruang dan visual, kebutuhan pelatih penjualan, serta merencanakan iklan dan promosi. Baik, yang ketiga ada VMS kontraktual yang terdiri dari perusahaan independen dengan berbagai tingkat produksi dan distribusi, mengintegrasikan program mereka pada basis kontraktual untuk mendapatkan keekonomisan atau dampak penjualan yang lebih besar dibandingkan yang dapat mereka capai sendiri. Hal ini disebut dengan kemitraan yang menambah nilai atau value adding partnership atau VIP. Terdapat 3 jenis VMS kontraktual, yaitu rantai sukarela yang disponsori dagang grosir, yang kedua ada koperasi pengecer, yang ketiga ada organisasi waralaba. Yang kedua ada sistem pemasaran horizontal, di mana 2 atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasikan peluang pasar yang muncul. Perusahaan dapat bekerja sama secara temporer atau permanen, atau menciptakan perusahaan usaha patungan atau joint venture.
Yang ketiga ada sistem pemasaran multisaluran. Pemasaran multisaluran atau multi-channel marketing terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan 2 atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau 1 atau lebih segmen pelanggan. Sistem saluran pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Channel System adalah sistem di mana strategi dan taktik penjualan melalui salah satu saluran mencerminkan strategi dan taktik penjualan melalui saluran lain. Dengan menambah lebih banyak saluran, perusahaan bisa mendapat 3 manfaat penting, yaitu yang pertama, meningkatkan cakupan pasar. Pelanggan dapat berbelanja produk perusahaan di lebih banyak tempat, dan pelanggan yang membeli di lebih dari satu saluran biasanya lebih menguntungkan dibandingkan pelanggan saluran tunggal. Yang kedua, biaya saluran lebih rendah. Yang ketiga, lebih banyak penjualan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Tetapi perlu diingat bahwa ada harga yang harus dibayar dari penambahan saluran baru. Saluran baru biasanya menimbulkan konflik dan masalah dalam pengendalian. Perusahaan harus menggunakan saluran yang berbeda untuk menjual kepada pelanggan yang memiliki ukuran basis yang berbeda. Pemasaran multisaluran juga perlu menentukan jumlah produk yang mereka tawarkan pada masing-masing saluran. Perkenalkan, saya Sania Ardianti Rahma dengan NPM 1593. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan jawaban yang berkaitan dengan pertanyaan nomor 5 dengan pertanyaan bagaimana seharusnya perusahaan mengintegrasikan saluran pemasaran dan mengelola konflik saluran. Mengelola konflik saluran. Ketika perusahaan menambah saluran untuk meningkatkan penjualan, perusahaan menanggung risiko terciptanya konflik saluran. Ada konflik yang sifatnya membangun dan mengarahkan pada adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan, namun ada juga yang sifatnya disfungsional. Tantangannya adalah bagaimana mengelola konflik dengan baik. Ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh manajemen konflik. Salah satunya adalah penerapan tujuan superordimat. Anggota saluran menyetujui tujuan dasar yang mereka cari bersama, baik tujuan bertahan hidup, pangsa pasar, kualitas tinggi, atau kepuasan pelanggan. Hal itu dilakukan biasanya ketika mendapatkan ancaman dari luar. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah menukar orang-orang antara 2 atau lebih tingkat saluran. Kooptasi adalah usaha yang dilakukan suatu organisasi untuk mendapatkan dukungan dari pemimpin organisasi lain dengan memasukkan mereka dalam dewan penasihat, dewan direksi, dan semacamnya. Sepanjang organisasi pencetus memperlukan pemimpin dengan serius dan mendengarkan pendapat mereka, kooptasi dapat mengurangi konflik. Tetapi organisasi pencetus mungkin harus mengkompromikan kebijakan dan rencananya untuk mendapatkan dukungan mereka. Ketika konflik semakin parah, pihak yang bersangkutan mungkin harus memilih opsi diplomasi, mediasi, atau arbitrasi. Diplomasi adalah ketika masing-masing pihak mengirimkan seseorang atau kelompok orang untuk bertemu dengan pihak lawan untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, mediasi, yaitu berarti memilih pihak ketiga yang netral dan memiliki keahlian yang dapat mendamaikan kepentingan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, arbitrasi, terjadi ketika dua pihak setuju memaparkan permasalahan mereka kepada satu atau lebih arbitrator dan menerima keputusan arbitrasi. Cara terakhir yang dapat dilakukan untuk mengelola konflik yaitu perusahaan atau mitra saluran dapat memilih untuk memajukan tuntutan hukum. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Naagung Yusali Devi dengan NPM 202032121206. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Soalnya, apa isu utama pada e-commerce dan m-commerce? Jawabannya yang pertama, waktu pembayaran. Waktu pembayaran yang lebih relatif terhadap waktu transaksi dalam kurung dilakukan pada saat sebelum transaksi atau sesudah transaksi. Yang kedua, jumlah pembayaran. Jumlah pembayaran dapat dibagi dua, yaitu transaksi besar maupun kecil. Transaksi besar atau transaksi bernilai besar perlu dilakukan autentikasi melalui institusi finansial yang terpercaya. Yang transaksi kecil atau transaksi bernilai kecil, autentikasi hanya cukup dilakukan pada level jaringan operator, antara lain melalui SIM card.
Yang ketiga, isu anonim. Isu anonim adalah identitas pelanggan tidak diketahui oleh merchant. Yang keempat, validasi, dilakukan secara online atau offline. Selain keempat isu tersebut, e-commerce dan m-commerce juga dipengaruhi oleh isu lainnya. Yang pertama, biaya transaksi timbul di sisi customer dan merchant. Yang kedua, performasi. Yang ketiga, biaya transaksi. Yang keempat, terjaminnya aset. Yang kelima, sistem yang berjalan di tingkat nasional maupun internasional.